Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 190. Ikuti aku. Kalian semua harus hidup. Salah satu penatua memperingatkan berulang kali. Setelah itu, dia meraung keras dan mulai membuka rute saat dia membunuh jalan keluarnya. Ada banyak orang di luar Heaven Mending Pavilion. Selain manusia, ada banyak jenis makhluk lainnya. Mereka semua menunggu kesempatan karena begitu tanah suci-suci yang besar seperti ini runtuh, harta para dewa yang ditinggalkan pasti akan luar biasa. Selain itu, masih ada peluang besar yang mereka nantikan. Tidak ada kesempatan seperti ini selama ribuan tahun. Untuk alasan ini, banyak klan telah membawa generasi muda mereka. Beberapa anak bangsawan saat ini berada di tanah murni itu, dan mereka pasti memiliki keuntungan besar. Bahkan hati kaisar manusia bergetar karena keserakahan dan mulai merencanakan untuk kepentingan putrinya. Sepertinya ini tidak mungkin palsu. Di luar pavilion mending surga, makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dan mengelilingi daerah itu. Mereka sudah mulai bergerak, bersiap untuk masuk dan membunuh semua orang. Hong! Pertempuran segera meletus, dan simbol terjalin. Tubuh tetua yang keluar dari pavilion mending surga pertama dengan cepat berubah berdarah. Dia menderita luka berat karena terlalu banyak orang yang datang. Di belakangnya, wajah sekelompok murid berubah. Rute ini tidak lagi menjadi pilihan karena benar-benar diblokir. Membunuh! Kami akan menerobos mereka di sana. 10 atau lebih tetua membuka jalan dari arah lain. Mereka semua bermandikan darah saat mereka mengaktifkan artefak berharga mereka. Mereka memaksa membuka jalan berdarah dan membawa sekelompok murid keluar dari pengepungan. Tidak ada yang diizinkan pergi. Dari kejauhan, seorang tetua meraung keras. Dia turun dari udara sambil menginjak sepotong kulit binatang purba. Pedang ilahi emas di tangannya ditebas saat dia turun. Hong! Gunung-gunung runtuh dan rute sungai-sungai besar miring. Tidak ada yang tahu betapa kejamnya pedang itu, tetapi pedang itu membelah tanah besar dan menciptakan celah hitam di bumi besar. Mayat banyak murid terkubur di dalam, dan beberapa tetua juga kehilangan nyawa mereka. Keluarga Tuoba, bagaimanapun juga kalian semua datang. Di dalam Heaven Mending Pavilion, auman singa terdengar. Rambut leluhur petir semuanya tersebar seperti jarum besi. Pancaran listrik meringkuk di seluruh tubuhnya saat dia memegang palu suci. Dia menginjak bulu dewa dan dengan cepat menyerang. Dengan suara honglong, palu ilahi berwarna ungu menyala dan mengeluarkan seberkas petir tebal, memaksa individu itu mundur. Setelah itu, leluhur petir bergegas dengan keras. Keluarga Tuoba hampir mendirikan negara kuno selama era arkaik, namun, roh penjaga klan mereka dihancurkan oleh pohon anggur surgawi pavilion mending surga. Tersandung satu ini membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Dengan demikian, mereka memiliki kebencian yang besar terhadap tanah suci ini. Kehancuran Heaven Mending Pavilion sudah dekat. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu jika dia datang sekarang. Penatua dengan pedang ilahi emas dari keluarga Tuoba adalah orang yang berbicara. Siapapun yang ingin mengacaukan pavilion mending surga saya harus membayar harganya dengan darah. Aku akan membunuhmu dulu. Nenek moyang petir Mu Yan meraung keras. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh listrik saat dia bergegas maju dengan membunuh. Honglong. Di langit, awan gelap berkumpul rapat. Hujan deras mengguyur, membuat orang kewalahan karena kaget. Dia benar-benar memanggil petir alami langsung di dalam langit dan bumi. Tidak baik. Nenek moyang tua dari keluarga Tuoba ngeri. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kebetulan ada dua awan melayang seperti ini,
membuatnya sangat tidak menguntungkan baginya. Bagi mereka yang mengolah petir, selama awan gelap dipanggil, itu akan meningkatkan kekuatan mereka secara eksponensial. Seperti yang diharapkan, dua awan gelap bertabrakan. Dengan suara honglong, petir tebal menebas dengan kekuatan pegunungan di bumi yang besar. Ah! Nenek moyang keluarga Tuoba berteriak dengan marah. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghindarinya, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia, bisakah dia lebih cepat dari kecepatan kilat? Begitu dia melihatnya datang, dia sudah diledakkan terbang. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan dia batuk darah saat dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Membunuh! Anak-anak, kepunglah bersamaku. Bahkan jika aku kehilangan kehidupan lama ini, aku akan tetap menyelamatkan kalian semua. Nenek moyang petir Myuyan meraung. Pertempuran berlangsung dan ini hanya di salah satu arah. Ada orang-orang di mana-mana di sekitar paviliun mending surga, dan semua tetua berusaha untuk memimpin para murid keluar. Bencana besar tiba, dan jika mereka tidak bertarung dengan semua yang mereka miliki, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk hidup. Di kedalaman paviliun mending surga, beberapa tetua melakukan semua yang mereka bisa. Namun, itu semua sia-sia. Jalur kekosongan emas yang diciptakan oleh roh penjaga dihancurkan, dan jelas bahwa ini adalah hasil dari para ahli tertinggi yang bergerak. Pada saat ini, pertempuran di tanah masih merupakan pertempuran tenaga, tetapi pertempuran di langit jelas jauh lebih menakutkan. Itu membuat orang takut akan hidup mereka, karena sulit bagi mereka untuk memahami jenis level pertarungan mereka. Pohon anggur ilahi menyerbu ke surga saat menembus di atas awan untuk melawan beberapa ahli tertinggi itu. Seluruh tubuhnya berwarna hijau terang saat cahaya menyilaukan meledak. Simbol tertib muncul satu persatu saat mereka berkibar di sekitarnya. Kamu benar-benar telah hidup lama. Dewa kuno yang menjadi terkenal selama satu pertempuran, namun Anda masih hidup di dunia ini hari ini. Namun, setiap kemuliaan pada akhirnya mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sesosok makhluk berbentuk manusia berkata sambil berdiri di atas lorong cahaya keemasan. Roh penjaga Heaven mending pavilion acuh tak acuh karena sebenarnya tidak banyak yang bisa dikatakan tentang itu. Jadi, itu tidak berbicara sama sekali. Saya datang ke sini untuk apa-apa selain benih ilahi. Karena Anda akan tetap mati, mengapa tidak menyerahkannya kepada saya? Jika Anda melakukannya, saya akan melakukan segala upaya dalam melindungi paviliun surga mending. Seekor burung ganas yang sangat besar menutupi langit dan bumi saat melonjak dengan kabut hitam yang lebat. Kedua matanya seperti dua bulan berdarah yang tampak sangat menakutkan dalam kegelapan ini. Heaven Swallowing Sparrow, apakah Anda memiliki sedikit reputasi? Anda adalah keturunan, dan guru Anda dengan baik hati mengubah Anda menjadi makhluk berdarah murni. Apa yang kamu lakukan? Ketika gurumu, Angsa Paskah, berada di ambang kematian karena darah tua, kamu menelannya. Beberapa orang dari kejauhan mencibir. Ketika kata-kata ini diucapkan, burung iblis ini segera menjadi marah. Kabut hitam melonjak dan memenuhi celah antara gunung dan sungai. Kamu sudah mencapai batasmu. Anda mungkin juga langsung menyerahkan benih ilahi kepada saya. Anda harus tahu identitas saya. Saya berasal dari Gunung Ilahi Meteor Selatan. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Saya akan membantu Heaven Mending Pavilion dengan kemampuan terbaik saya. Pada beberapa puluh ribu li lorong emas yang panjang, makhluk berbentuk manusia yang seluruh tubuhnya disiram dengan kemegahan yang berharga dengan lembut berkata, apakah itu di langit atau di bumi? Semua orang menghirup udara dingin. Tempat seperti apa Gunung Ilahi Meteor Selatan? Ada desas-desus bahwa itu mungkin tempat peristirahatan para dewa. Pohon anggur tua masih belum berbicara. Dari masa lalu yang jauh sampai sekarang,
ia telah melihat semuanya. Itu bahkan bertarung dengan dewa dan memercikkan darah mereka ke surga. Itu tidak mau memberi siapapun kepercayaannya sekarang. Apakah datang dari gunung surgawi itu luar biasa? Seekor binatang buas raksasa muncul dari utara. Itu juga terbungkus kabut, dan sepasang mata hijaunya menyala seperti obor yang bersinar. Itu melepaskan niat membunuh yang meluap ke langit, dan tubuhnya sangat besar, bahkan awan di langit lebih kecil dari telapak tangannya. Jika bukan karena kabut yang menempel di sekitarnya, awan saja tidak bisa menyembunyikan tubuhnya. Kyongji, meskipun kamu seorang keturunan, kamu selalu tahu bagaimana membuat orang kagum. Anda telah memperoleh kekayaan surga dan bumi, dan sekarang Anda berdiri di antara para ahli tertinggi. Tapi apa yang Anda lakukan? Anda pernah menjadi roh penjaga sebuah negara kuno, tetapi begitu Anda menyerap semua kepercayaan mereka, Anda tidak akan melindungi mereka lagi. Anda bahkan melangkah lebih jauh dengan menelan setiap orang di negara ini. Kamu benar-benar kejam. Suara dari kegelapan bergema sekali lagi mengenai masa lalu Kyongji di awan. Weng, dunia bergetar. Cakar besar menutupi langit saat menampar ke depan. Itu menyembunyikan langit dan menutupi bumi, menenggelamkan segala sesuatu di jalannya. Kyongji bergerak. Ini membuat semua orang kewalahan. Kekuatan di cakar itu terlalu besar. Itu ditutupi simbol, dan bisa menyelesaikan seluruh pegunungan. Ini adalah kekuatan iblis Kyongji, untungnya, itu ada di langit dan jauh dari tanah. Garis-garis cahaya warna-warni berjumlah puluhan ribu, menciptakan banyak warna keberuntungan. Siluet dewa duduk bersila di udara dan menerangi segala sesuatu dengan kemegahan ilahi. Sebuah lingkaran cahaya ilahi muncul di belakang kepalanya saat ia duduk di sana seperti seorang Buddha, menghalangi jalan dari cakar besar itu. Pria kecil yang berada di dalam Heaven Mending Pavilion melihat dan mendengar seluruh pemandangan ini, hatinya bergetar. Dia tidak tahu apa-apa tentang kedua makhluk berbentuk manusia itu, dan tidak tahu dari mana asalnya. Namun, ini bukan pertama kalinya dia melihat burung iblis dan binatang buas itu. Awalnya, di kedalaman pegunungan tempat Stone Village berada, sebuah harta lahir ke dunia ini. 4 makhluk besar memiliki pertempuran yang menentukan di atasnya, dan kehancuran menyebar ke ratusan ribu li. Setelah acara tersebut, Dewa Willow samar-samar mengatakan bahwa burung iblis adalah burung pipit yang menelan surga dan binatang jahat adalah Kyongji. Pakar dari Gunung Yi, kamu pernah menelan orang suci dari langit barat kecil. Namun, dia keluar dari tubuhmu dan membuatmu menyerah. Kamu adalah roh penjaga di sana. Meskipun tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu dan Anda telah kembali ke pegunungan surgawi, jangan berpikir saya lupa dari mana Anda berasal. Kyongji berteriak. Semua orang terkejut. Roh penjaga dari langit barat kecil masih hidup? Little Western Sky sangat kuat. Itu juga dianggap sebagai negara kuno, kekuatan yang benar-benar menakutkan yang memiliki kekuatan yang menakjubkan dan menakutkan. Roh penjaga mereka pasti merupakan keberadaan yang sangat tua. Dia sebenarnya berasal dari Gunung Dewa kuno Gunung Yi. Gunung Yi adalah nama gunung ilahi kuno yang menakjubkan yang diketahui manusia. Sebenarnya mungkin ada pengs bersayap emas asli dan makhluk lain yang tinggal di sana. Makhluk berbentuk manusia yang duduk di udara memiliki lingkaran cahaya ilahi di belakang kepalanya. Seluruh tubuhnya disiram kemegahan ilahi, tampak sangat khusyuk dan bermartabat. Saat memblokir cakar besar Kyongji, itu tampak sangat ilahi dan kuat. Jika saya memberikan benih ilahi saya, apakah kalian akan pergi? Pohon anggur tua itu akhirnya berbicara. Itu masih tenang, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran. Itu tidak akan sedih dari kematiannya sendiri. Hanya jika Anda memberikan benih ilahi kepada saya, jika tidak, saya masih akan melawan mereka sampai mati.
tanah ini akan kesulitan menghindari kehancuran. Makhluk berbentuk manusia dari Saturn Meteor Divini Mountain berbicara di atas lorong cahaya keemasan yang panjangnya puluhan ribu li. Makhluk Gunung Yi juga berbicara, pohon anggur tua, jangan berpikir lagi. Anda harus tahu bahwa banyak orang telah menunggu kematian Anda. Mengapa saya mengirim putra dan putri saya ke paviliun mending surga? Itu untuk membaptismu. Meskipun kedengarannya sangat sederhana dan sederhana, itu adalah kebenarannya. Paviliun surga mending juga harus tahu, jika tidak, mereka tidak akan mengirim mereka pergi. Sosok Heaven Swallowing Sparrow sangat besar. Panjangnya mungkin puluhan ribu li. Itu menutupi seluruh langit dan menghalangi matahari, menutupi seluruh tanah dalam kegelapan pekat. Itu mencibir dan berkata, selama ratusan tahun terakhir, Anda berpura-pura tidak tahan lagi untuk memasang jebakan untuk membunuh para ahli tertinggi. Anda tidak dapat menyiapkan trik lama Anda hari ini, kan? Percuma saja. Pohon anggur ilahi menghela nafas. Itu pernah berpura-pura lemah untuk membunuh musuhnya. Bagaimana itu bisa memiliki kekuatan sebanyak itu hari ini? Bahkan strategi yang sama tidak akan berhasil lagi. Kalau begitu mari kita bertarung. Itu berteriak dalam sekejap. Pohon anggur labu bersinar, dan labu berkulit hijau itu memancarkan gelombang riak yang tampak seperti ciptaan dunia. Bahkan aura kekacauan utama melonjak keluar. The Heaven Swallowing Sparrow menanggung beban kekuatan dan segera mendesis panjang. Bulu-bulunya berkibar tertiup angin saat darahnya segera keluar. Jelas betapa kuatnya benih ilahi itu. Itu adalah inti dari keberadaan pohon anggur tua itu. Weng. Qiongji juga bergerak. Itu merentangkan cakar besarnya ke depan untuk merobek tanaman anggur tua itu dan mencuri harta karun tertinggi. Sebuah pertempuran besar pecah. Untungnya, itu ada di langit, jika tidak, bumi akan tersapu bersih seperti bagaimana puluhan ribu li di sekitar desa batu berakhir, dengan setiap inci rusak dan berlumuran darah. Meski begitu, langit masih sangat menakutkan. Orang-orang di bawah tidak berani terbang dan tidak ada yang berani bertarung di udara. Mereka semua turun ke tanah. Suara cici terus-menerus jatuh ke telinga orang. Bulu-bulu ilahi terbang keluar saat Heaven Swallowing Sparrow meretas ke depan. Lebih dari 10 bulunya yang paling tebal meringkuk dalam simbol yang teratur seperti pedang abadi. Seluruh tubuh Guardian Spirit bersinar. Semua daunnya membuat hualala terdengar seperti ombak hijau yang bergulir ke bawah. Mereka menghapus semua simbol, lalu membakar dan meledakkan 10 bulu dewa itu. Dong! Di atas pohon anggur hijau itu, labu berkulit hijau bergoyang. Itu bertabrakan dengan tangan besar yang terentang ke depan dan memancarkan ratusan ribu meter garis petir. Pakar dari Gunung Yi mundur saat tangannya pecah dan darah segar tumpah dari mereka. Pertempuran surgawi! Pohon anggur tua menyerbu ke atas ke kedalaman langit. Menghilang dalam sekejap mata. Qiongji dan Heaven Swallowing Sparrow mengejar dan menyerang saat mereka mengikuti dari belakang. Mereka melonjak ke 9 langit dengan simbol yang tampak seperti sungai bintang yang menelan mereka. Simbol-simbol itu seperti lautan luas saat mereka naik. Jelas, pertempuran di 9 surga mencapai tingkat yang sangat intens dan sangat menakutkan. Pohon anggur tua mulai memanggil meteorit dari luar angkasa seolah-olah ingin menghancurkan dunia untuk menyerang para ahli tertinggi itu. Dalam sekejap, awan menggelegar dengan keras melonjak di 9 langit. Meteor mulai bersinar saat simbol terjalin seperti sungai padat dari bintang yang sangat indah. Darah mulai memercik kemana-mana. Namun, tidak peduli seberapa kuat itu tidak berguna. Tubuhnya mengering dan daunnya menguning, hidupnya sudah mendekati akhir. Membunuh! Di tanah, semua orang dari Heaven Mending Pavilion mulai keluar dari pengepungan. Mereka membentuk 10 kelompok dan menyerbu ke segala arah.
Ini adalah pertempuran yang sangat putus asa dan berdarah. Di antara simbol yang terjalin, tulang dan anggota badan terus-menerus terbang keluar. Di saat seperti ini, hidup terasa sangat rapuh. Lebih tua. Semua murid dari Heaven Mending Pavilion meraung sedih. Di depan mereka ada beberapa tetua yang memimpin pelarian. Demi melindungi mereka menggunakan tubuh mereka sendiri untuk memblokir musuh. Simbol menenggelamkan mereka, dan mereka jatuh satu demi satu. Jalan ini tidak bisa dilewati, beberapa ahli yang sangat menakutkan mengawasi penyumbatan rute ini. Pergi ke sana. Seorang tetua leluhur yang kuat dari Heaven Mending Pavilion terbang. Dia membela semua murid dan melindungi mereka dari bahaya. Seluruh tubuhnya terbakar saat dia memblokir simbol penyerang itu. Ini memungkinkan murid-murid lain dengan cepat mundur dan melarikan diri dari rute lain. Peu. Dia memuntahkan seteguk besar darah. Setengah dari tubuhnya telah retak karena kekuatan simbol yang kejam. Dia langsung mengalami cedera berat. Penduduk Gunung Binatang Makam Timur, kalian semua benar-benar datang. Sinar cahaya ilahi bersinar di dalam orang yang melindungi pavilion penyimpanan suci, Tetua Liu. Seperti singa yang marah yang baru saja bangun, dia bergegas untuk melindungi bantuan. Telapak tangannya didorong ke depan, dan menyebabkan harimau putih mundur beberapa langkah. Dia memulai pertarungan sengit dengannya. Pemimpin harimau putih menyerang. Aura emas bawaannya yang menakutkan melonjak ke langit. Raungan harimau bergema di antara langit dan bumi. Itu mengguncang puluhan ribu gunung dan lembah, mengejutkan dunia. Namun, Penatua Liu juga sangat kuat. Seluruh tubuhnya bersinar, dan begitu mereka bersentuhan, dia merobek segumpal kulit harimau yang meneteskan darah segar. Dia benar-benar berbeda dari penampilan normalnya yang selalu setengah sadar. Saat ini, dia tampak seperti dewa perang yang dihormati. Setiap arah adalah seperti ini, pertempuran yang sangat putus asa meletus di mana-mana. Selain itu, bahkan ada sekelompok orang yang tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran berdarah ini, namun, mereka bahkan lebih kuat. Mereka melindungi murid-murid mereka yang lebih muda dan menyerbu ke dalam kedalaman Heaven Mending Pavilion, dekat dengan tempat di mana roh penjaga beristirahat. Saat itu hampir tiba. Mereka menghadapi langit dengan harapan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.